once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya dan sedikit secara singkat perjalanan hidup saya dari saya kecil sampai saat ini saya bisa kuliah di Universitas Muria Kudus. Dan perkenalkan, nama saya Windy Safitri, sering dipanggil Windy. Alamat saya Desa Gedongri, Depok Munteran, RT 1, RT 1, Kecamatan Dempet dan Kabupaten Demak. Tempat tanggal lahir saya di Demak 29 Desember 2002. Dan hobi saya sekedar menyanyi, karena pada waktu SD, MTS sama SMA saya sering mengikuti lomba-lomba seperti paduan suara dan rebana. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru yang sukses, karena pada saat ini saya kerja di TK Tunas Harapan mengajar anak usia 4-5. Saya ingin bercerita mungkin secara singkat. Dari saya masih kecil, saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya di Desa Muteran. Saya dua bersaudara, yaitu saya dan kakak saya, dan alhamdulillah kakak saya insya Allah akan menikah segera mungkin. Dan sedikit cerita tentang pendidikan saya dari TK, SD, MTS sampai SMA, dan waktu saya bekerja dan sampai saat ini. Waktu TK, alhamdulillah selama 1 tahun saya memiliki teman yang banyak sekali dan juga itu baik-baik sekali. Saya lulus dari TK, saya melanjutkan pendidikan saya di SD Negeri Bambu, dan selama 6 tahun saya tahu mana teman yang baik dan mana teman yang ya seperti itulah. Karena 6 tahun temannya cukup cuma itu saja, banyak sekali liku-liku yang saya lewati. Dan pada akhirnya setelah 6 tahun saya melakukan pendidikan, berjalan melewati segala rintangan yang telah saya lakukan pada saat saya SD dulu. Banyak sekali saya waktu SD tidak punya teman, karena saya dulu punya riwayat penyakit seperti penyakit flek, dan katanya teman-teman saya dulu tidak mau berteman sama saya, itu takut ketularan. Dan setelah itu saya lulus dari SD, saya berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di MTS. Banyak teman saya yang dari SD itu sekolahnya di SMP. Dan pada itu juga kenapa saya memilih untuk di MTS, karena saya tidak mau berkumpul lagi sama teman-teman waktu saya SD dulu, karena saya tidak mau mengulangi kejadian-kejadian yang ada di SD dulu, karena saya ingin mendapatkan semua itu yang baru-baru, teman baru, apapun itu semua yang baru. Dan setelah itu saya memutuskan untuk sekolah di MTS Negeri Gajah, dan alhamdulillah sekarang berubah menjadi MTS Negeri 45. Dan selama 3 tahun saya berpendidikan di MTS tersebut, saya mengambil banyak sekali hikmahnya, karena setiap pagi MTS Negeri 4 Demak selalu mengadakan membaca Asmaul Husna bersama-sama di musola. Dan setelah membaca Asmaul Husna, setiap paginya selalu mengadakan sholat duha. Setelah sholat duha pasti membaca sholat Al-Waqiah, dan setelah itu setiap hari Jumat kadang MTS Negeri 4 Demak mengadakan membaca Yasin dan tahlil bersama-sama. Alhamdulillahnya selama 3 tahun saya sekolah di MTS tersebut, saya mendapatkan banyak teman sekali yang baik-baik, tidak seperti yang pada saat itu saya di SD. Tapi alhamdulillahnya semua itu ada hikmahnya. Saya berpendidikan di MTS, banyak sekali teman-teman yang baik sama saya. Setelah itu saya memutuskan untuk
SMK Negeri 1 Demak, tetapi mungkin itu tidak jalan saya tidak diterima di SMK tersebut. Dan setelah itu orang tua saya pun mengarahkan saya untuk melanjutkan di SMK Farmasi, tetapi saya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk sekolah di SMK Farmasi tersebut. Dan alhasil dua orang tua saya menyerahkan itu semua hak kepada saya untuk memilih. Dan setelah itu saya memiliki pilihan untuk sekolah di SMA Negeri 1 Dempet. Dan selama 3 tahun saya sekolah di MTS, saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Dempet karena tidak diterima di SMK Negeri 1 Demak. Mungkin saya tidak diterima di SMK Negeri 1 Demak tersebut karena tidak sesuai dengan jurusan saya. Karena jurusan yang saya ambil adalah akuntansi, tapi jurusan yang saya ambil cadangannya itu multimedia, saya keterimanya di multimedia. Maka dari itu saya tidak mengambil jurusan multimedia dan saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah SMA di SMA Negeri 1 Dempet yang lumayan dekat dengan rumah saya. Dan setelah itu saya mendaftar dan alhamdulillah diterima. Dan selama 3 tahun saya menempuh perjalanan pendidikan di SMA Negeri 1 Dempet, dan alhamdulillah juga banyak teman yang baik dan sikap temannya juga baik. Dan setelah itu saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Dempet. Saya lakukan dengan baik dan alhamdulillahnya juga berbuah baik. Pada saat itu saya kelas 2 SMA, ada sosialisasi perkuliahan atau perguruan tinggi. Pada saat itu saya sudah bertanya kepada orang tua, tetapi orang tua tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Dan saya nurut saja apa yang kata orang tua, mungkin itu adalah yang terbaik buat saya. Dan tidak mungkin saya bekerja di konter itu terus menerus. Dan selama 2 bulan tersebut, alhamdulillah ada yang memberitahu saya kalau ada lowongan pekerjaan untuk mengajar di TK Tunas Harapan. Dan saya itu sangat berminat sekali bekerja di TK tersebut, dan alhasil saya juga mendatangi TK tersebut dan saya langsung interview sama kepala sekolah tersebut. Dan pada waktu itu saya diberitahu kalau mengajar TK itu tidak ada gajinya, atau gajinya itu mungkin sedikit. Dan saya menerima apa adanya karena saya itu pertama tidak menginginkan gaji, tapi yang saya inginkan adalah yang paling penting itu bisa memberikan ilmu saya kepada anak-anak. Meskipun ilmu saya tidak seberapa, tetapi saya ingin mengamalkannya. Dan setelah itu saya disuruh menyelesaikan kontrak saya di kontrak tersebut. Terus sampai saya gajian yang kedua, saya memutuskan untuk resign dari kontrak tersebut dan beralih bekerja di TK Tunas Harapan. Dan selama 6 bulan saya jalani, saya digaji itu cuma sekitar 150.000 per bulan, dan tidak ada uang dari ini itu gak ada. Itu murni gaji pokok saya 150.000. Selama itu saya mungkin diuji sama kepala sekolahku, tetap betah atau enggak saya bekerja di TK Tunas Harapan tersebut. Dan selama itu 6 bulan saya berlalu dan saya ditemui langsung dengan kepala sekolah saya. Dan selama itu 6 bulan saya berlalu dan saya ditemui langsung dengan kepala sekolah saya, dan katanya saya diberi gaji dari sekian dan alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan saya sehari-hari, dan alhamdulillah bisa menyokong kedua orang tua saya untuk membayar uang kuliah. Dan setelah itu kepala sekolah saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah, tetapi saya ingin kuliah. Pada waktu itu kepala sekolah saya menyarankan saya ketika ingin kuliah disuruh mengambil jurusan psikologi, karena mungkin kepala sekolah saya menyarankan saya untuk kuliah di psikologi karena wawasannya yang sangat luas, atau lapangan pekerjaannya juga yang sangat luas. Tapi
saya kerjanya di TK Tunas Harapan. Saya berpikirannya tuh kuliah mengambil jurusan PG PAUD, tapi kepala sekolah saya tidak mengizinkan saya untuk PG PAUD, dan saya disarankan untuk ambil psikologi, karena kalau PG PAUD ya lingkupnya hanya di PG PAUD. Setelah itu saya menerima usulan dari kepala sekolah saya atau saran dari kepala sekolah saya, dan saya alias itu mendaftar di UMK, dan alhamdulillahnya saya keterima di UMK dan saya mengambil jurusan psikologi. Dan sebelum itu masih juga banyak masalah dengan orang tua saya. Saya meminta izin kepada kedua orang tua saya, dan orang tua saya pertamanya itu tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Tetapi saya bilang kepada kedua orang tua saya, insya Allah kalau ada rezeki saya ingin ikut membayar uang kuliah. Dan begitulah cerita saya kenapa bisa sampai berdiri atau bisa kuliah di Universitas Muria Kudus saat ini. Oke, cukup sekian cerita singkat dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.